Bisa dimulai, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para alim ulama, para kiai, bunyai, ustadz, ustazah, seluruh anggota majelis taklim Al-Istiqomah Qalbul Wahid yang dirahmati Allah. Terlebih dulu mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Karena hingga sampai saat ini kita masih disertakan hidayah taufik inayahnya, dimudahkan untuk hadir di masjid yang mulia ini dengan tujuan utama adalah thalabul ilmi. Mudah-mudahan seluruh serangkaian amal ibadah kita, baik yang wajib maupun sunat di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah. Entah sholat kita, puasa kita, tadarus Al-Quran kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, semoga ngantarkan kepada kita seluruhnya ini sebagai penebus segala dosa yang terlanjur kita lakukan. Lantas nanti ngantarkan kita di akhir hayat kita bisa husnul khotimah. Lantas nanti di akhirat dimasukkan surganya, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Juga jangan sampai lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu beserta ahlul baitnya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'unat tabi'in. Mudah-mudahan hingga sampai kepada kita dan keluarga kita diakui sebagai umatnya. Lantas di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada pagi ini mengambil tema, grand temanya, tema besarnya adalah mengasah, mempertajam kecerdasan spiritual kita melalui serangkaian ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum
itu kita diskusikan, rasanya perlu kita ingat kembali, kita persegar kembali, diperdengarkan kembali khutbah Rasulullah yang disampaikan saat mempersiapkan kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan. Ini untuk mempersegar kembali. Lantas jangan sampai sisa Ramadan yang kurang lebih 2 minggu ini lantas kita sia-siakan begitu saja. Khutbah Rasulullah bagaimana? Yaitu tak kutip dari kitab Nahjul Balaghah, lantas diterjemahkan saja. Bunyinya bagaimana? Mari bersama-sama kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai umat manusia, telah datang bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, dan penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan. Itu bulan Allah. Harinya lebih utama dibandingkan dengan hari-hari lain. Malamnya juga lebih utama dari malam-malam lain. Jamnya lebih utama dari jam-jam lain. Menit detiknya juga lebih utama dari menit detik yang lain. Pada bulan Ramadan kalian dijadikan oleh Allah menjadi tamunya yang mulia. Di bulan Ramadan bernafasmu saja dinilai sebagai membaca tasbih. Tidurmu dicatat sebagai ibadah. Dosamu itu diampuni, doamu itu dikabulkan. Maka niatlah yang ikhlas lagi tulus, agar kalian semua dapat bimbingan untuk menjalankan Ramadan dan tadarus Al-Quran dengan khusyuk. Wahai umat manusia, celakalah umatku yang di bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan lantaran memperlakukan bulan Ramadan seperti bulan-bulan lain. Artinya, kalau di luar bulan Ramadan malas untuk tadarus Al-Quran, di bulan Ramadan juga tetap malas. Kalau di luar bulan Ramadan tidak duhaan, di bulan Ramadan juga tetap tidak mau duhaan. Kalau di luar bulan Ramadan tidak mau tahajudan, di dalam bulan Ramadan juga diperlakukan waktu itu tidak digunakan malam untuk tahajudan. Yang kalau di bulan Ramadan tidak responsif terhadap apa yang ada di sekelilingnya, membiarkan apa yang ada di sekelilingnya, ada fakir miskin juga terlantarkan, anak yatim pun juga dibiarkan, tidak disayangi, tidak dicintai. Lantas di bulan Ramadan biasa-biasa saja. Kalau di bulan Ramadan
Lidah ini tidak terkendalikan membuat orang lain sakit. Jika dirinya berbicara, membuat orang lain mangkel kalau dirinya berucap. Di bulan Ramadan pun juga demikian. Kalau di bulan Ramadan mata ini pun biasa tidak ditundukkan kepada yang haram, di bulan Ramadan pun juga sama. Begitu seterusnya. Maka Rasulullah katakan, celaka umatku yang ketika di bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan, lantas dibiarkan begitu saja, padahal tadi kita ini menjadi tamu Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu kalau di pendidikan itu ada UAS, ada UTS, ada UAS. Nah sekarang ini kita sudah di pertengahan bulan Ramadan, 10 kedua di bulan Ramadan. Sabda Rasulullah, jujur hadis ini dinilai dhaif, tetapi didukung oleh hadis-hadis yang lain. Di Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadis ini meskipun redaksinya sedikit berbeda, tapi isinya sama. Hadis ini dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalu sahri Ramadana rahmatun. Jadi 10 hari pertama di bulan Ramadan itu adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfiratun. 10 kedua itu adalah ampunan. Jadi kita ini posisi kita kan berada di 10 kedua. Ini maghfirah. Maka jangan disia-siakan untuk tidak bertobat. Pagi sholat tobat, malam sholat tobat. Ya pendek kata, disambunglah. Jangan merasa diri kita ini sudah baik, merasa sudah aman, terampuni dosa kita. Tapi coba dikembangkan, takut, tetapi penuh harap. Kalau dosa kita tidak diampuni, ruang 10 hari kedua inilah maghfirah. Nanti akan ada uraian. Kalau itu dipertajam, maka persoalan hidup dan kehidupan kita akan terselesaikan tanpa dibatas apapun, tanpa dibatasi apapun. Itulah nanti kaitannya dengan kecerdasan spiritual atau spiritual intelligence. Baru wa akhiruhu itqum minan nar, kita terbebaskan dari neraka. Kalau bahasa logika sederhananya, kita ini sudah jadi kepompong, dari ulat kemudian jadi kepompong, jadi sudah dibungkus dengan kulit kepompong, tahu ya kepompong entung. Nah, baru nanti 10 berikutnya, setelah selesai 10 berikutnya, kita ini jadi kupu-kupu. Jangan sampai kemudian Ramadan ini ngantarkan kepada kita tetap jadi ulat, tidak berubah, tidak nelungsungi. Apalagi terhenti di kepompong, nggak ada buah itu ya. Nah, bagaimana kita jadi kupu-kupu yang indah? Maka pertanyaannya, esensi puasa itu kan pengendalian diri. Pertanyaannya, tapi tidak usah dijawab. Dijawab oleh dirinya sendiri.
Masih ada tidak rasa jengkel dalam diri kita? Kepada siapa saja? Jengkel kepada istri kah? Jengkel kepada suami kah? Jengkel kepada bapak ibunya kah? Jengkel kepada putra putri kah? Jengkel kepada saudara kah? Jengkel kepada tetangga kah? Ada tidak? Kalau masih ada, berarti kita belum bisa nundukkan tadi. Pada esensi puasa untuk nundukkan diantaranya adalah membersihkan hati dari jengkel. Pertama, nggak usah dijawab, disampaikan pada saya. Ini namanya UTS. Ya, UTS. Tanya jawab di dalam hatinya sendiri. Kedua, masih sering marahkah? Ukurannya sering kayak apa? Ya tidak pernah sehari tidak pernah marah. Jadi marah terus. Marah. Kalau suatu misal marah, pada puasa itu adalah syahrus sabar. Ini disebut oleh Rasulullah. Melatih diri kita ini sabar. Dulu sudah tak sampaikan agar tidak jadi pemarah. Di antaranya adalah lihatlah orang itu, istri itu, suami itu, anak itu, saudara itu, tetanggane itu apa adanya dengan kacamata dia, jangan kacamata diri kita. Kalau dengan kacamata diri kita, ya tentu banyak marah, karena memaksa orang harus seperti kita. Masih tidak. Berikutnya, masihkah dipelihara rasa iri hati, dengki, serai, jahil, metakil? Masih ada tidak? Parameternya gampang saja. Masihkah dalam diri kita tidak senang kalau lihat saudarane, temane, tetanggane itu mendapatkan satu kenikmatan yang kita tidak dapat, yang didapat dia? Kalau itu masih muncul, susah melihat orang lain senang dan senang ketika melihat orang lain susah. Jika di Ramadan ini belum bisa nundukkan, berarti Ramadan kita dimasukkan oleh Rasulullah rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang puasa yang didapat hanya lapar dan haus, tidak ngefek, tidak berdampak, berpengaruh puasanya. Jadi tetap jadi ulat yang gatelke. Sudah tidak lagi indah tadi. Ini tidak tak tujukan kepada siapa saja, termasuk saya, harus belajar dari itu. Ujung-ujungnya nanti kalau kita sudah bisa sekali lagi tak ingatkan dan dipersegar. Kalau kita sudah bisa membalas keburukan dengan kebaikan, tidak lagi keburukan dibalas dengan keburukan. Sekali lagi ini tak persegar. Pokok pangkalnya kalau kita sudah soleh-solehah di situ. Nanti di antara salah satu tanda orang ini cerdas, intelijensinya, spiritualnya, itu nanti di sini. Tidak pernah mengganggu orang, ya, dan tidak pernah merugikan dan menyakitkan orang. Nanti di antaranya, jabarannya nanti. Ini tadi kan memberikan makna analisis dari
khutbah Rasulullah. Terus kemudian ditanyakan kepada diri kita, kalau yang sholat tahajud, insya Allah yang datang di sini kan soleh-solehah. Kalau sholat duha, insya Allah soleh-solehah. Yang tadarus Al-Quran, insya Allah itu dijalani. Karena datang ke sini sekian tahun itu dalam rangka karena mencintai Al-Quran. Ya. Tapi jangan sampai setelah belajar Al-Quran ini bacanya ekstra cepat. Coba tolong, kalau tidak tadi malam, ya nanti malam. Ini kan nuzulul Quran, atau mungkin besok sore, besok malam. Tapi perlu kita ingat tuh, la tuharrik bihi lisanaka walitajala bihi. Jangan sampai ketika kita gerakkan lisan kita untuk membaca Al-Quran itu tergesa-gesa, ya. Kayak seperti sopir bus yang lagi dikejar setoran. Saya masih sering dengar, tapi bukan di sini. Banyak yang ketika membaca ini terlalu cepat. Mengapa tergesa-gesa? Karena ini Al-Quran. Allah saja melalui malaikat Jibril supaya negar Rasulullah. Surat Al-Qiyamah ayat 16. Ya. Wala tuharrik bihi lisanaka litajala bihi. Jangan cepat-cepat kamu membaca Al-Quran, wahai Muhammad. Karena saking kepingin untuk segera menguasai, jangan. Karena ketika wahyu itu datang, Rasulullah menghafalkan itu dan segera bercepat-cepat. Maka Allah negur melalui Jibril, nyampaikan tadi. Maka turunlah ayat tadi. Nanti ayat berikutnya coba direnungkan, diminta kita merenungkan, kemudian menjalani itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sekilas untuk menyinggung tadi. Kayak begini tentu sudah banyak dibahas yang lain. Tapi kalau kecerdasan spiritual belum banyak itu disentuh. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingatkan jangan sampai ketika tak sampaikan ini kemudian frustrasi, putus asa. Enggak, nanti kok enggak usah baca-baca Quranan kalau gitu. Jangan begitu. Saya yakin justru malah seharusnya semangat. Nah, insya Allah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik. Nawiru qulubakum biqiraatil Qur'an. Nawiru buyutakum biqiraatil Qur'an. Sinari itu hatimu dengan baca Al-Qur'an. Biar tidak ada ruang yang dimanfaatkan oleh setan untuk goda kita. Ya. Nawiru buyutakum biqiraatil Qur'an. Sinari rumahmu itu dengan baca Al-Quran. Jangan sampai sehari semalam tidak ada pernah didengar entah suamine, entah istrine, entah anaknya, entah cucune yang di situ tidak membaca Al-Quran di rumah kita. Pertanda bahwa malaikat sudah bosan untuk datang kepada rumah kita kalau sudah tidak ada suara-suara bacaan Al-Quran. Setidak-tidaknya bacaan ayat Al-Quran ketika sholat, setidak-tidaknya. Tapi tentu yang dimaksud bukan itu menurut hadis ini, tapi khusus ketika membaca Al-Quran, khusus untuk membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran di rumah kita. Baik, diteruskan tadi.
Jadi kalau itu semua kemudian tidak ada dalam diri kita, mumpung masih ada waktu ini, perbaiki. Ya. Diteruskan oleh Rasulullah dalam khutbahnya tadi. Kenanglah, kata Rasulullah, lapar dan haus saat berpuasa, seperti kalian mengenang lapar dan hausnya nanti di hari kiamat. Jadi ketika kita ini lapar dan haus, kenang dan jadikan tebusan. Memang puasa ini berfungsi untuk menebus dosa-dosa kita. Bahkan pahalanya, kalau yang lain sepadan, semisal dengan 10 sampai 700. Kalau puasa, khusus puasa, itu tidak ada batasan bilangan tadi. Pahalanya ana ajri. Jadi saya sendiri itu yang memberikan balasan tak terbatas. Hadisnya ini. Ya. Nah, oleh karena itulah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi jangan sia-siakan, tetap semangat. Terus diteruskan oleh Rasulullah. Jadi kenanglah saat haus dan lapar dan haus di Ramadan, seakan-akan seperti kalian rasakan lapar dan haus di hari kiamat. Berikutnya, sedekahlah kepada fakir miskin. Pikirkan fakir miskin yang ada di sekeliling kalian, sehingga jangan sampai ada yang tidak bisa berbuka. Bahkan sholat tahajud kita bisa muspro. Kata tabi'in yang sedang ditegur oleh Allah, Abu Hasmi namanya. Abu Hasmi ini yang pertama kali menggunakan istilah tasawuf. Ini Abu Hasmi ini. Dirinya pernah ditegur di malam hari saat menunaikan ibadah tahajud. Seperti biasanya, kemudian dirinya ngambil air wudhu. Di atas bibir sumurnya ada orang asing yang lagi sedang duduk. Kamu siapa? Aku tidak pernah melihat wajahmu. Aku ini malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat siapa yang menegakkan malam dengan qiyamul lail dan tahajud, ngantarkan jadi kekasih Allah. Maka tak catat di sini. Jadi sambil membawa catatan buku yang isinya ya kekasih Allah semua di situ. Jadi kalau Bapak Ibu majelis taklim, anggota majelis taklim Istiqomah Qalbul Wahid itu ahli tahajud, hingga sampai jadi kekasih Allah, masuk di situ. Nah, Abu Hasmi ini dalam hatinya, aku ini tidak pernah meninggalkan tahajud, istiqomah dan khusyuk. Tampaknya kok layak aku jadi kekasihnya Allah. Mbok tolong, kebetulan untuk nyocokkan apakah aku sudah termasuk catatan itu. Dibuka Abu Hasmi, cari yang alif. Abu Hasmi, enggak ada. Wah, jangan-jangan kurang cermat kamu. Malaikat kurang cermat. Karena malaikat tidak ada yang maksiat kepada Allah.
Dibuka lagi saking beberapa kali, banyak beberapa kali, tetap tidak ada. Pingsan. Seakan-akan tahajudnya muspro. Baru setelah si umat kemudian tanya, mengapa aku tidak dan belum masuk ke catatan itu. Memang pernah tahajudmu itu tak catat untuk masuk menjadi kekasih Allah karena khusyuknya tahajud kalian dan istiqomahnya tahajud kalian. Tetapi ada suara dari aras yang mengendalikan kepada saya untuk diizinkan mencatat namamu. Loh, mengapa? Ini tidak diizinkan untuk dicatat. Kata suara dari aras, dia menterlantarkan fakir miskin dan anak yatim di sekelilingnya. Ini bulan Ramadan untuk ngasah tadi. Nanti di antaranya kecerdasan intelijensi, spiritual intelligence itu juga di sini. Maka jangan keburu pulang dulu, biar tahu apa kecerdasan spiritual dan bagaimana persoalan bisa diselesaikan oleh karena kita kasyaf. Saking bersihnya hati kita, lantas datang ilham. Kalau bahasa barat ada intuisi. Jadi menyelesaikan masalah nanti tidak hanya di sini tok, tapi bisa melalui kecerdasan spiritual, dan itu yang banyak menentukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diteruskan. Di bulan Ramadan ini, wahai umatku, muliakan kedua orang tuamu. Tentu yang kandung maupun mertua sama. Kalau masih memposisikan orang tuanya seperti pembantunya, saat ini tobat, balik, muliakan. Kalau masih hidup datangi. Kalau selama ini barangkali mengecewakan itu, tangisi itu. Ini waktunya kapan lagi? Muliakan kedua orang tua. Masihkah menjadikan orang tua ATM? Hanya ketika kita datang kepada orang tua kalau butuh. Tetapi ketika gak butuh, sudah tidak peduli sama sekali dengan orang tuanya. Ini saat untuk muliakan. Muliakan kedua orang tuamu, sayangi putra putrimu. Diteruskan Rasulullah. Masih ada tidak? Kita tadi yang jengkel pada anaknya tadi, maafkan kesalahan anak. Karena kalau kita jengkel, nanti juga kita sendiri yang susah, yang sedih. Karena jengkelnya orang tua, maka sama dengan doa. Kalau kita jengkelan kepada anak, ya sama dengan anak-anak itu. Sementara usianya kan tentu tua kita dengan anak kita kan. Ada anak kita jauh lebih tua daripada kita, kecuali anak mantu. Mungkin ada yang mantunya jauh lebih tua daripada kita. Baik. Kemudian apa? Diteruskan tuh. Sayangi fakir miskin, sayangi anak yatim. Anakmu juga akan disayangi Allah. Wahai umat manusia, jaga, tundukkan matamu. Hanya gunakan untuk melihat yang dihalalkan. Wahai umat manusia, jaga telingamu. Hanya digunakan untuk mendengarkan yang halal. Seperti pagi ini. Jaga lisanmu. Hanya digunakan untuk membaca, mengucapkan yang halal. Seperti pagi ini. Dan alhamdulillah ini bukan bulan Ramadan aja. Inilah insya Allah tanda-tanda kita dijadikan oleh Allah menjadi kekasihnya insya Allah. Mudah-mudahan, tapi nanti jangan dikotori di luar bulan Ramadan. Ya, diteruskan.
Jangan sampai kalian tidak mengangkat tanganmu saat-saat kalian mengucapkan bait-bait sholat. Karena saat itu Allah selalu hadir untuk memenuhi panggilan dan doamu. Wahai umat manusia, kalian ketahui, dirimu itu digadaikan oleh amalmu sendiri. Maka tebus itu dengan istighfar. Jadi ketika kita membaca istighfar, Rabbighfirli wa atubu ilaih, Rabbi, ya Tuhan kami, ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosaku, ampuni dosaku. Astagfirullah, ya Allah, ampuni dosaku. Aku mohon ampun kepadamu, ya Allah. Itu sebenarnya nebus amal-amal kita masih tergadai. Maka tebusane itu jadi milik kita kalau kita istighfar. Maka di Ramadan ini jangan sampai tidak minta, didahului dengan istighfar. Yang kedua dengan syahadat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Perbarui iman kita, jadidu imanakum, dengan syahadat dan istighfar. Dengan ini tiket untuk mendapatkan ridho Allah. Maka kita mohon kepada Allah ridhonya tadi. Lalu yang kedua, jangan sampai lupa mohon kepada Allah. Ya Allah, bukakan pintu surga di bulan Ramadan ini, dan jangan kau tutup kembali. Dan mohon kepada Allah ditutup pintu neraka dan jangan ada dibuka kembali. Jadi 4 permintaan, 2 untuk Allah, kemudian 2 untuk kita. Untuk Allah mohon keridhaan tadi agar diridhoi Allah, dan untuk kita supaya kita ini ditutupkan pintu neraka dan bukakan pintu surga. Diteruskan, di pundakmu wahai umatku terlalu sudah banyak dosa dan diberatkan oleh dosa, maka perbanyak rukuk dan sujud. Kalian ketahui, Allah yang maha besar berjanji tidak akan mengelaknat umatnya yang rukuk dan sujud, dan tidak akan mengazab api neraka bagi yang rukuk dan sujud. Wahai umatku, sabda Rasulullah dalam khutbahnya tadi, berikanlah buka orang yang sedang berpuasa. Maka barang siapa yang berikan buka siapa saja yang sedang berpuasa, maka terampuni segala dosanya dan sama nilai ibadahnya dengan memerdekakan budak belian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak semua sahabatmu yang datang di sini oleh karena sesuatu hal bisa memberikan berbuka kepada yang berpuasa. Langsung dijawab oleh Rasulullah sebelum dirinya menghentikan pertanyaan, bebaskan dirimu dari api neraka walaupun hanya memberikan seteguk air. Maka rebutan untuk memberikan yang pertama kali yang digunakan makan si ahli masjid sini adalah makanan yang kita berikan. Air teh yang diminum oleh penduduk masjid sini atau penduduk masjid di sekitar keliling kita adalah teh buatan istri kita, rezeki dari suami kita. Maka akan dapatkan ampunan dan terselamatkan dari api neraka. Masa sudah kayak begini kemudian tidak semangat untuk berebut? Jangan sampai, terutamanya kalau di sini kan tentu yang ke masjid kan bukan penduduk Kediri, tentu datang dari berbagai mancanegara bisa jadi daerah. Jangan sampai kemudian bingung
untuk itu. Nah, diteruskan. Barang siapa yang memperbagus akhlaknya tadi, yang asalnya jelek, niatan di bulan Ramadan memperbagus akhlakku akan tak perbagus. Maka dimudahkan ketika membuat Shiratal Mustaqim. Yang lain pada tergelincir, tapi dirinya begitu mudah. Hadis sahih meriwayatkan, saking sulitnya besarnya rambut ini dibagi 7. Jadi tidak terperikan, tidak terlihat. Maka kepleset, banyak orang kepleset. Nah, siapa saja yang memperbagus akhlaknya sadar akan kemarin keburukan akhlaknya, sekarang diperbaiki, dipermudah nanti. Barang siapa yang mempermudah, memperingan saudaranya yang dalam kuasa tangannya, artinya pembantunya. Kita tidak jengkel karena lapar, kemudian kerjanya ini tidak seperti biasanya. Coba masih ada jengkel tidak? Kemudian dibiarkan demi untuk itu tadi ini bulan Ramadan. Ingat, tetesan si miskin saat kerja di bulan Ramadan oleh karena mengais rezeki untuk keluarganya yang sedang puasa. Tidak sedang puasa saja, itu mengampuni dosanya. Tetes, jangan dimasalahkan kalau tidak menetes. Keringatnya itu mengampuni dosa. Coba dengarkan, permudah. Ya. Barang siapa yang di bulan Ramadan menahan tadi terusnya amarahnya, jengkel mangkelnya, bahkan ketika diajak untuk bertengkar oleh istrine, oleh suamine, oleh anake, oleh tetanggane, dikendalikan sadar dirinya, ana shaimun, aku sedang puasa. Dalam hati ini. Tapi jangan kemudian, enggak, aku sudah meladeni kampanye sampean, aku sedang puasa. Ya itu namanya meladeni. Sudah jalan, sambil begini-begini kok. Di dalam hatinya aja. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosa nih ya. Begitu. Ana shaimun. Maka puasa itu jihad, sebenarnya jihadun nafas. Di sini ini berat. Rasulullah sendiri kok yang mengatakan jihadun nafas berat itu. Wes diteruskan. Ya. Barang siapa yang menyayangi anak yatim, maka Allah akan menyayangi nanti di hari kiamat. Diulangi lagi lah Rasulullah ini. Barang siapa yang memuliakan orang lain, maka Allah akan muliakan saat ketemu nanti di hari kiamat. Barang siapa yang napungkan tali persaudaraan, maka akan Allah sambungkan rahmatnya. Barang siapa yang mutus tali silaturahim di bulan Ramadan, maka Allah juga akan mutuskan rahmatnya nanti di hari kiamat. Di bulan Ramadan perbanyak sholawat, karena amal ibadah baikmu akan diperberat timbangannya, tidak diperingan seperti yang lain karena sholawatmu. Dan karena sholawatmu, kalian nanti akan dapatkan syafaat dari Rasulullah, akan dapatkan syafaatku. Barang siapa yang beramal sunat di bulan Ramadan sama dengan ibadah wajib. Barang siapa yang beribadah wajib,
dilipat gandakan jadi 70 kali lipat di bulan Ramadan. Jadi ngaji kita 70 kali lipat. Tetapi menurut hadis di Lataiful Ma'arif tadi tidak terhingga amal yang kita lakukan tidak seperti tadi dilipat gandakan 10 sampai 700, tapi hanya Allah sendiri yang Maha tahu. Enggak ada batasannya tadi. Maka jangan disia-siakan. Diteruskan. Barang siapa di bulan Ramadan ya, baca ayat Al-Quran 1 ayat saja, ini sudah populer, banyak didengar. Sama dengan mengkhatamkan 1 ayat. Kalau di luar bulan Ramadan 1 huruf hadis sahih dinilai 10 kebaikan, di bulan Ramadan sudah tidak terhingga itu banyaknya. Masa tidak tertarik? Insya Allah lah kita tertarik. Di bulan Ramadan surga pintunya dibuka, mohonlah untuk tidak ditutup kembali. Pintu neraka ditutup, mintalah untuk tidak dibuka. Dan di bulan Ramadan setan itu lagi sedang diikat, maka jangan diberi kesempatan. Yang beri kesempatan kita sendiri bukanya tadi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang baru masuk kita ini mendiskusikan tentang mempertajam kecerdasan spiritual melalui ibadah. Kita ini sering kebanyakan ngira bahwa ibadah ini manfaat fadilahnya hanya bisa kita petik nanti di akhirat. Itu yang sering kita ini persepsi. Padahal tidak demikian. Ada hukum pantul. Kalau kita ini suatu misal melemparkan bola ke tembok gitu, maka kembalinya juga kepada kita itu. Maka kalau orang sadar dengan hukum pantul itu, apapun juga menyakiti orang, pada satu saat akan disakiti juga oleh orang lain yang kita tidak tahu. Kalau kita berbuat baik, entah ada orang tidak ada orang, kembalinya juga kepada kita sendiri. Ini harus yakin gitu. Namanya hukum pantul. Jadi kalau kita tidak menyayangi kedua orang tua kita, ya jangan pernah mengharap nanti saat ketika kita usia tua disayangi. Kalau kita tidak menyayangi anak-anak kita, ya kemudian ada hukum pantul. Jadi anak-anak kita juga akan tidak menyayangi kepada kita. Sudahlah, sebandel apapun anak kita, nanti pasti ada satu saat di mana dirinya itu ingat bahwa dianya terlahir dari ibu bahwa dia bagian dari darah bapaknya. Pasti. Ini hukum pantul. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin untuk ngasah kecerdasan spiritual. Tidak hanya cerdas intelektual dan emosional, tetapi cerdas spiritual. Kecerdasan kita sebenarnya banyak, multiple intelligence. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan kinestesis, ada kecerdasan language bahasa. Jadi kalau orang ini punya talent bakat berbahasa, ya belajar bahasa apa saja dirinya diberi kemudahan. Tapi sebenarnya itu juga perolehan kasab yang bisa kita usahakan juga. Nah, kali ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang apa cerdas intelijen itu yang dikenal dengan intelijen? Apa spiritual intelijen?
kebalikannya adalah dumb intelligence, bodoh spiritualnya. Namanya itu dumb intelligence. Nah, cirinya saja kita cerdas atau tidak spiritual kita, setidak-tidaknya bisa tak resume ada 8. Kalau memang ini nanti tidak selesai, sekiranya Allah masih memberikan umur panjang, ya nanti sehabis hari raya. Nah, pertama, kalau sifat itu ada dalam diri kita, maka kita termasuk cerdas spiritual kita. Kecerdasan spiritual tidak sama dengan religiositas. Itu beda dengan spiritualitas. Maka ada buku Religion Without God and God Without Religion. Beragama tanpa bertuhan, tapi ada yang bertuhan tanpa beragama. Ini kaitannya dengan beragama, tetapi beragama sholatnya, puasanya tidak mengantarkan kecerdasan spiritualnya. Padahal ujung endingnya nanti persoalan hidup dan kehidupan kita akan selesai diberikan Allah kalau kita cerdas spiritual kita ini. Jadi nanti tidak identik yang religiositas kemudian mesti spiritualitas. Tapi kalau spiritualitas juga belum tentu religiositas. Yang diharapkan religiositas dengan juga menjadi kecerdasan spiritualitas kita. Ciri pertama kalau kita cerdas, intelijensi kita adalah memiliki motivasi, memiliki motif diri yang paling dalam. Ini ciri pertama. Mempunyai atau memiliki motif diri, self motivation, motif diri yang dalam. Ini pertama. Yang kedua, cirinya kalau kita cerdas spiritual kita adalah self awareness, mempunyai kesadaran diri yang dalam. Namanya self awareness, kesadaran dirinya dalam. Nanti kalau tak jelentrehno, kalau tak analisis, tak jelaskan baru jelas nanti. Istilah-istilahnya kok seperti itu, kalau bahasa Inggris malah mumet. Kalau nggak pernah bisa bahasa Inggris gitu ya. Lalu yang ketiganya, cirinya bersikap responsif terhadap dirinya yang paling dalam. Bersikap responsif. Tak ulangi, pertama, memiliki motif diri yang dalam. Yang kedua, mempunyai kesadaran diri yang dalam. Yang ketiganya, bersikap responsif diri yang dalam. Keempatnya, memanfaatkan dan mentransendentasikan, mentransendental itu. Kalau di Indonesia kan mentransendasikan, transendental. Jadi bisa yang keempat bisa memanfaatkan dan mentransendentalkan kesulitannya. Paham ya? Mentransensikan, kalau di Indonesia kan mentransensikan, kalau di tetap talnya ada mentransenditalkan kesulitan. Kenapa?
Keempat, sudah dicatat? Karena kalau tidak mungkin kita nanti kali itu tidak tahu. Maka biar tahu diperjuangkan untuk menjadi tadi. Maka nanti ada firasat, ada ilham. Ini ilmunya. Memanfaatkan dan memanfaatkan atau mentransendentalkan. Trandensi, mentrandensikan, bisa mentrandensitalkan kesulitan. Lalu yang kelima, ya, tidak mengganggu dan tidak merugikan orang lain. Tidak mengganggu dan tidak mengganggu atau merugikan orang lain. Ya. Itu tadi kelima ya. Keenam. Ya. Yang keenam mengambil, ya ini karena mesti harus di Indonesia kan ya. Yang keenam, ya, menjadikan ya, kematiannya itu menjadi kecerdasan spiritual. Menjadikan kematiannya sebagai kecerdasan spiritual. Ya, menjadikan kematiannya sebagai kecerdasan spiritual. Ya. Itu keenam, ya. Jadi tadi, ya saya kira 7 itu dulu, nanti disambung lagi. Masih 6, ya 6, masih 6. Sebenarnya banyak, tapi sekira 6 itu dulu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik. Pertama, baru nanti Bapak Ibu paham. Kalau ini tak jelaskan. Apa yang dimaksud yang pertama, cirinya orang yang cerdas spiritualnya memiliki atau mempunyai motif diri yang paling dalam. Sayyidina Abu Bakar saat ketika diangkat menjadi khalifah, ya, 6 bulan tidak mendapat gaji, tidak mau digaji 6 bulan, karena Baitul Mal belum terisi. Baru setelah 6 bulan mau mendapatkan gaji. Dan saat diangkat jadi khalifah, ia sampaikan, wahai umat Muhammad, saudaraku kaum muslimin mukminin, mukminat, muslimin muslimat, kalau aku memimpin tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah, kalian tidak wajib mengikuti. Tapi kalau yang tak perintahkan ada dalam Al-Quran dan ada As-Sunnah, maka kalian wajib mengikuti. Lantas tak singkat saja, saat ketika meninggal dunia, uang yang opah yang didapat dari Baitul Mal dikembalikan semua, dan wasiat kepada keluarga dan sahabatnya, bungkus aku jangan dengan kain kafan yang baru, tapi cukup engkau bungkus aku dengan apa namanya ini kalau orang Arab kan pakai jubah, pakai jubahku.
yang paling jelek. Sayyidina Abu Bakar ini orang yang cerdas spiritualnya. Dia melakukan demikian bukan hanya pertimbangan dirinya, tapi juga kepentingan umat. Dan tidak mungkin dia berkorban kayak begitu kalau tidak dirinya ini yakin bahwa apa yang dilakukan itu selalu diintai oleh Allah. Maka nanti Bapak Ibu bisa dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Ya. Bisa dibuka surat Al-Baqarah ayat 115 dan 186. Nanti dibuka. Kalau surat Al-Baqarah ayat 186, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini sudah populer. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Sudah populer kan? Allah dekat dengan kita. Maka artinya sadar bahwa dirinya selalu diintai. Dilihat. Kalau ada dalam diri kita bahasa Jawa nih, Allah selalu kumantil, selalu hudur. Sadar kita akan itu. Kemudian kita tidak seenaknya sendiri ngucap. Nah, tidak seenaknya sendiri berpikir, tidak seenaknya sendiri menghayal, tidak seenaknya sendiri berperilaku. Semua selalu dikembalikan kepada Sang Pencipta, Sang Khalik. Kita cerdas. Ramadan sebenarnya kan dalam rangka untuk ngasah itu. Saya pulang, ya, tapi sebelum sampai rumah perut saya lapar umpamanya. Masuk saja ke penjual soto, makan kenyang. Di rumah saya tetap menyampaikan kepada istri bahwa aku masih puasa. Enggak, istri tidak akan bakalan tahu. Wong ini sudah jejak-jejak yang ada, sisa-sisa di sini sudah enggak terlihat. Tetapi mengapa tidak tak lakukan? Mengapa tidak Bapak Ibu lakukan? Karena sadar kalau makan batalkan puasa dan sedang puasa, dan Allah lihat kita, ngintai kita. Puasa dalam rangka mencerdaskan ini. Kalau benar-benar ini dihayati benar, sehabis puasa nelungsungi, kita menjadi fitrah benar, baru benar, bersih benar, suci benar, id benar, ilham muncul. Ada masalah, tiba-tiba itu ada dalam diri, muncul sendiri itu. Jadi kalau ini tumpul, hati kita ini tumpul, intuisi, ilham, firasat tumpul, ya bukan karena Allah, karena kita sendiri ini yang nggak mau sering mau ngasah. Padahal sebenarnya seluruh ibadah itu. Maka tadi saya sampaikan, perolehannya bukan di akhirat, di dunia sudah dapat. Maka jangan heran kalau kekasih Allah lantas punya keajaiban-keajaiban. Lantas bagaimana? Cerdas intelektualnya dan selalu kumantil dekat dengan Allah kok. Inilah orang yang mempunyai ciri motif yang tinggi, yang dalam. Di dalam isi hati, lub paling dalam, kumantil Allah, hudur Allah, dimanapun dia ada, dalam posisi apapun, berdiri, duduk, jalan, di rumah, di kantor, di sawah ladang, di pasar.
tanda-tanda dirinya itu cerdas, spiritual. Seharusnya sebulan Ramadan aja lah. Ketika kita sadar tadi, benar dijalani benar, kemudian ngantarkan akrab kepada malaikat, akrab kepada Allah. Gimana kalau akrab itu kan bahasa Arab. Qoroba yaqrabu, kuruban bisa korban, koribun, dekat. Kalau akrab lebih dekat, paling dekat. Maka dari kita berada dalam daril muqarrabin, di wisma orang-orang dekat kepada Allah, ya kekasihnya. Kalau sudah akrab dengan Allah, logika sederhana aja. Kalau kita datang ke Pak Wali Kota, kalau kita datang ke Bu Gubernur, mesti harus pasang transaksi janji. Ya. Mesti harus menemui asisten sekprini. Dulu janji akan menemui Pak Wali Kota. Tujuannya apa? Yang dibicarakan apa? Hari ini kapan? Jam berapa? Karena belum akrab. Kalau si asisten nih, si sekprinya, sekretaris pribadinya, masuk ke kantornya tidak perlu transaksi janji, blusak-blusuk. Iya enggak? Blusak-blusuk tuh. Enggak usah masang janji. Kapan aku Pak Wali Kota datang ke sana? Oh, memang sudah akrab kok. Ya. Dan pasti dapatkan perhatian khusus. Kalau suatu misal performanya tidak sama dengan yang kemarin, lesu sajaknya. Kemudian mesti ditanya, ngapa kamu kok tampak kelihatan lesu? Apa sebabnya? Apa ada sini yang sakit? Apa lagi sedang nggak punya uang? Bisa jadi tanpa minta diberi, karena akrab. Sakit diobati, nggak punya uang dikasih. Susah diber. Kalau kita akrab. Ya. Begitu juga kalau kita akrab dengan Allah. Di duha kita chatting, di tahajud kita chatting. Chattingnya apa? Berdialog. Rawatib kita chatting, tidaknya yang wajib-wajib berdua aja. Tadarus Al-Quran kita sisipkan waktu untuk dialog dengan baca ayat Al-Quran. Kan lantas nanti akrab. Kalau sudah akrab, sudah. Nanti di alam kubur malaikat sudah kenal kepada kita. Gak ditanya. Ketika dibangkitkan dari alam kubur, didahulukan. Bukankah ada begitu bangkit dari alam kubur tiba-tiba di surga? Ini orang yang cerdas, spiritualnya. Bukan hanya di akhirat, di zaman dunianya beres. Belum sampai mohon dikasih. Sering sekian kali tak sampai, dia angan-angan. Biasanya saya itu begini, waktunya begini, kok menjadi begini? Ya kalau memang Allah menghendaki mau apa? Bukankah semuanya Engkau ya Allah? Tidak mustahil esok hari, mungkin sore hari, datang persis seperti yang diangan-angankan. Kalau ibu, bapak kita artinya, ya, gak usah sulit-sulit ketika kehabisan bensin di tengah jalan. Bisa jadi ada orang yang tanya, loh mengapa dituntun?
kehabisan bensin tadi ketika berangkat, tidak tak lihat, 12 saja orang itu. Lah kok ternyata kembali bawa bensin 2 liter. Terus kemudian ketika dibayar tidak mau. Jangan dikira itu tiba-tiba, tidak. Bisa jadi kesolehan istrinya, bisa jadi kesolehan suaminya, bisa jadi kesolehan bapak ibunya dulu. Maka bisa jadi yang merasakan adalah dirinya sendiri bisa. Bisa jadi dari dirinya sendiri. Karena saat-saat tertentu dirinya ya begitu, nggak usah. Nah, nanti cari yang bensinnya habis. Nggak usah mau. Berapa sih itu? Contoh kecil aja itu. Itu namanya juga hukum pantul. Kalau cerdas, intelijensi, spiritual intelijensi kita, tidak dumb intelijensi kita, tidak bodoh intelijensi kita. Persoalan-persoalan kecil itu teratasi. Belum persoalan besar. Ya. Nah, ini beda nih. Kalau persoalan kecil, kalau persoalan yang berkaitan dengan hal yang pasti, namanya kecerdasan intelek. 2 kali 2, 4 dan seterusnya. Kalau api panas, maka saya mesti harus jauh dari api kalau kepingin tidak panas. Tapi kalau kau kepingin hangat, ya saya dekat dengan api. Itu kecerdasan intelektual. Menurut Daniel Goleman, ya, seorang neurolog ahli saraf, keberhasilan seseorang hanya 20% saja yang ditentukan oleh karena kecerdasan intelek. 2 kali 2, 4 dan seterusnya tadi. Itu hanya 20%. 60% itu ditentukan kecerdasan emosional. Kalau kecerdasan intelektual itu membantu kita untuk menyelesaikan hal yang bersifat eksak tadi, yang bersifat tampak tadi. Tapi kalau emosional membantu kita, ya, untuk bisa berinteraksi dengan orang lain tanpa mengganggu orang lain itu. Jadi bisa membantu kepada kita melihat orang itu apa adanya. Melihat orang, perbedaan orang itu apa adanya, bahwa tidak ada manusia hidup sama. Bisa melihat kondisi istri seperti itu apa adanya. Melihat kondisi suami begitu apa adanya. Menerima keadaan saudaranya apa adanya. Menerima keadaan tetangganya apa adanya. Dan bisa menerima keadaan itu, itulah kecerdasan emosional. Dia bersikap empati, bersikap simpati. Itulah yang menentukan, kata Daniel, 60%. Kalau yang 20% apa? Sekali lagi, kalau kita ini sulit berhubungan dengan orang lain dan orang lain itu menjauhi kita, berarti ada sesuatu yang gak enak dari kita ini. Jangan yang disalahkan orang lain, jangan yang disalahkan tetangga kita, tapi ada apa sih dengan diri saya? Nah, nanti ada kecerdasan tadi. Orang yang suka muhasabah nanti itu responsif, punya bersikap respon kepada diri yang dalam, nanti ada di situ. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lah kecerdasan spiritualnya di mana? Kalau saya banyak menentukan, itu adalah kecerdasan spiritual. Persoalan hidup itu. Kalau usaha spiritualnya cerdas, insya Allah nanti intelektualnya cerdas, emosional juga cerdas. Ya. Ini hasil penelitian. Saya punya buku psikologi perempuan.
buku itu mengumpulkan hasil penelitian. Membandingkan antara kecerdasan laki spiritual yang laki dan kecerdasan spiritual yang perempuan. Jadi kelompok sampel besar yang laki, sampel kelompok besar yang perempuan. Penelitian ini hanya diminta untuk menceritakan bagaimana mengais kesuksesan hidup. Bagaimana hidup sukses. Yang laki untuk biar karir hidupnya ini sukses, ya korbankan segalanya. Ya korbankan waktunya, ya korbankan hartanya, ya korbankan keluarga, istri dan anaknya. Disuruh ceritanya seperti tadi. Pendek kata semua dikorbankan. Tapi kelompok perempuan lain. Bukan dikorbankan semuanya, tapi dirinya. Kira-kira apa? Dirinya sudah menghargai betapa besar pengorbankan sang suami untuk karirnya bisa menjadi karir tadi. Betapa besar pengorbankan sang anak, besar pengorbankan bapak ibunya, besar pengorbanan saudaranya, bahkan tetangganya. Dia bisa cerita. Jadi perempuan lebih cerdas spiritualnya daripada laki. Bahkan perempuan diceritakan tadi cerita rela karirnya terhambat demi untuk suaminya, demi untuk anak keluarganya. Ini hasil penelitian. Jadi pada dasarnya ibu-ibu itu jauh lebih cerdas spiritualnya. Jadi kok nanti kemudian dikorbankan suaminya, dikorbankan anaknya, dikorbankan, berarti tadi yang dikenal dengan kata bahasa Inggrisnya dumb spiritualnya, bodoh spiritualnya. Tapi hasil penelitian itu semuanya rata-rata perempuan seperti itu. Jadi motifnya bukan hanya untuk dirinya, untuk kerja tadi, tapi juga keluarganya dan juga orang lain, biar dapat dari apa yang didapat. Itulah namanya cerdas spiritualnya. Sayyidina Utsman ketika hijrah ke Madinah, umat Islam kesulitan untuk mendapatkan air, kecuali air itu harus beli dari orang Yahudi dan harganya mahal. Maka kemudianlah umat Islam saat itu kesulitan. Rasulullah bersabda, siapa yang bisa membeli dan mewakafkan sumur Raumah ini, namanya sumur Raumah ini, maka dijamin oleh Allah masuk surga. Sayyidina Utsman, mantunya sendiri Dzulnurain. Jadi menantu Rasulullah, putri Rasulullah keduanya dinikahi pada Sayyidina Utsman. Astaqul ummati hayat Utsman. Umatku yang paling pemalu adalah Utsman. Kalau melihat orang laki atau perempuan, dirinya mesti menunduk. Sampai malaikat aja malu. Tapi kaya. Usahanya sukses. Begitu Rasulullah, ininya saja apa namanya yang untuk giginya nih? Biar giginya untuk ini, biar giginya ini rata. Pakai bengkel. Itu terbuat dari emas. Dibuat dari emas. Begel ya. Behel. Jadi senang. Dirinya demikian.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Sayyidina Utsman lobby itu. Gak boleh dijual, tapi sabar. Bukan bulan puasa ngajarkan kepada kita syahrus sabr? Lobby tidak sekali belum bisa, besok telaten. 2 kali apa kalian tidak kasihan dengan itu? Hingga sampai tersentuh tak jual. Tapi kalau kamu mau sekian, 12 dengan 18, 12 dengan 8 berapa? 20 ribu dirham, mahal. Akhirnya besok lagi, ya sudah begini. Ini berkali-kali loh, bukan sekali. Sudah begini, kata Utsman, kalau tidak boleh semuanya, coba aku ngalah, nggak apa-apa. Tak beli 3 hari aku, tak jual, yang 4 hari kamu. Tak beli 12.000 dirham, diizinkan. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika giliran Sayyidina Utsman, kaum mukminin muslimin Madinah suruh ngambil sebanyak-banyaknya 3 hari supaya ditimbun. Pas gilirannya si Yahudi tadi, umat Islam, kaum mukminin tidak butuh, tidak laku. Baru kemudian jumpai Sayyidina Utsman minta, kalau ini dijual saja semua. Apa? Dijual semua tapi dengan harga dulu. Lah kan sudah tak kasih 12.000 dirham. Iya, yang 8.000 dirham. Dijual lagi 8.000 dirham. Hingga sampai sekarang sumur itu bukan hanya digunakan untuk minum, tetapi untuk mengairi buah kurma Madinah. Dan punyalah kemudian bank dari siapa namanya, Sayyidina Utsman itu. Siapa? Subhanallah, surganya pasti mengalir dan mesti ikhlas itu, insyaallah. Sayyidina Utsman cerdas, bukan untuk dirinya, tapi untuk umat. Ketika jadi semuanya tidak boleh, baik Yahudi maupun Nasrani, silahkan ngambil. Kurang toleran bagaimana umat Islam diajari seperti itu. Kita sendiri itu yang maksiat tidak mau toleran kepada yang lain. Itu namanya cerdas spiritualnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu pertama. Jadi motifnya itu bukan yang sekedar pragmatif, tapi motifnya paling dalam. Tapi waktunya berhabis. Insya Allah, mudah-mudahan sehabis lebaran nanti kita sambung sambil ngoreksi. Sudah ngelungsungi belum kita? Ini pertanyaannya. Tadi kan ada pertanyaan itu selalu dijawab diri sendiri dan di rumah. Kalau seandainya malu, jauh lebih baik. Ternyata potretku kok ya seperti ini ya. Intelektualnya pas-pasan, emosionalnya pas-pasan, spiritualnya, cerdas-cerdasnya juga pas-pasan. Tidak apa-apa, tempat muhasabah. Ketika kita malu dan diri kita sendiri, itu menunjukkan bahwa kita tanda-tanda akan jadi soleh, solehah, dan insya Allah nanti ngantarkan kita menjadi kekasih Allah. Kita perjuangkan itu. Mungkin ada yang masih kurang 5 menit. Masih ada mau yang tanya, monggo silakan. Tak kasih sekali aja. Nggih.